Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Semilir angin bermain-main ke sana kemari menemani Arya Dwi Pangga dan Kirandu yang duduk di depan rumah. Udara basah yang mulai mengering tercium oleh para penghuni rumah Kirandu. Cahaya sang surya jatuh di hamparan tanaman palawija yang cukup luas itu. Suasana pedukuhan terasa. Tanah-tanah yang sebelumnya basah akibat curahan hujan semalam, mulai turut mengering disinarin cahaya sang surya. Seperempat minum kemudian, wedeng jahe sudah tersuguh di dipan itu. Cukup cekatan anak perempuan Kirandu menghidangkan minuman penghangat tubuh. Sesekali wanita dewasa bertubuh padat itu mencuri pandang ke Arya Dwi Pangga lalu kembali ke dapur. Sedangkan Arya Dwi Pangga masih pura-pura tidak tahu. "Nak Dwi Pangga," kata Kirandu. "Iya, Ki," sahut Arya Dwi Pangga mengakhiri lamunannya pada Ningsih. "Tadi Nak Dwi Pangga bilang berasal dari Kurawan," ujar Kirandu. "Iya, Ki, desa Kurawan," balas Arya Dwi Pangga. "Bukankah di desa Kurawan ada seorang empu pembuat pedang dan alat-alat besi?" tanya Kirandu lalu meneguk wedeng jahenya. "Oh, iya Ki, sepertinya Kirandu tahu dengan desa Kurawan dan empu pembuat pedang itu," balas Arya Dwi Pangga penasaran. "Hahaha, iya, saya dulu seorang prajurit Singasari. Saat itu saya masih muda, masih 20-an tahun. Empu itu seorang pembuat senjata untuk kami, para prajurit Singasari. Kalau tidak lupa, nama empu itu, Empu Hanggareksa," ujar Kirandu menatap ke atas, mengingat kembali masa mudanya. Mendengar nama ayahnya disebut, Arya Dwi Pangga tersentuh. Mau tidak mau, ingatannya pada Kurawan, khususnya pada Empu Hanggareksa ayahnya, muncul seketika. Ingatan Kirandu tidak salah. Memang ada seorang empu pembuat senjata di desa kami. Nama empu itu, Empu Hanggareksa, balas Arya Dwi Pangga menekan perasaannya. "Rombongan kami ditugaskan mengambil senjata-senjata seperti pedang, tameng dan beberapa pelindung badan yang terbuat dari besi tempaan buatan Empu Hanggareksa. Setiap satu purnama, kami ke Kurawan." Kisah Kirandu tersenyum-senyum. "Senjata-senjata buatan Empu Hanggareksa terkenal paling bagus di Singasari," balas Arya Dwi Pangga. "Hahaha, iya. Kala itu, Raja Singasari sangat puas dengan hasil buatan Empu Hanggareksa. Banyak empu pembuat senjata di Singasari. Raja Singasari lebih banyak menggunakan senjata-senjata dari beliau," ujar Kirandu tampak senang mengingat kembali masa itu. Kepulan asap dari wadah nampan berisi ubi kayu rebus yang dibawa Ningsih menyudahi sejenak pembicaraan Kirandu dan Arya Dwi Pangga. "Mari dimakan ubi rebusnya," Kirandu mempersilakan Arya Dwi Pangga yang berpindah ke depan dipan. "Iya, Ki," jawab Arya Dwi Pangga mengambil sepotong ubi rebus. "Ningsih, ikan bakarnya?" tanya Kirandu pada Ningsih anak perempuan itu. "Masih tunggu bara api di tungku," jawab Ningsih. Mendadak dari arah timur, serombongan prajurit-prajurit Majapahit berkuda melintasi jalan utama pedukuhan itu yang lebarnya hanya setombak. Rombongan itu berhenti di simpang pertigaan. Jelas mereka akan masuk ke rumah Kirandu. Dua orang prajurit turun dari atas kuda dan berjalan masuk ke rumah Kirandu melalui jalan setapak selebar 2 bahu orang dewasa itu. Arya Dwi Pangga langsung menelan habis sepotong ubi rebus yang sedang ia kunyah. Terkejut dia, tanpa disangka, Kirandu berkata, "Ningsih, ajak kakakmu Dwi Pangga ke dapur," ujar Kirandu pada Ningsih, lalu lanjut berujar, "Maaf Nak Dwi Pangga, saya kedatangan tamu-tamu prajurit Majapahit." "Iya, Ki," jawab Arya Dwi Pangga lalu ke belakang mengikuti Ningsih. Setelah melihat Arya Dwi Pangga ke belakang bersama Ningsih, Kirandu beranjak dari dipan menemui 2 orang prajurit Majapahit yang baru sampai di halaman rumahnya.
Apakah ini rumah Ki Randu, kepala pedukuhan ini? Tanya salah satu prajurit berkumis. Iya, saya sendiri, jawab Ki Randu menunduk. Sementara Ki Randu terlibat percakapan dengan kedua prajurit Majapahit itu. Di belakang rumah Ki Randu, Arya Dwi Pangga merasa diberi angin. Perlahan tapi pasti, karisma Arya Dwi Pangga yang terkenal sebagai seorang penakluk wanita mulai muncul. Wajahnya masih tampan, tubuhnya tinggi dan gagah, walaupun usianya sudah tidak muda lagi, hampir 50 tahun. Dia tidak peduli dengan prajurit-prajurit yang datang itu, tidak ada rasa takut pada mereka jika mereka mengetahui dirinya salah satu dari pemimpin pemberontakan Sadeng. Bagi Arya Dwi Pangga, mereka hanya lalat saja. Arya Dwi Pangga merasa lebih baik dia bermain sandiwara seperti pada Ki Randu, toh maunya Ki Randu menerima dirinya dengan senang. Apalagi ada Ningsih anak perempuan Ki Randu yang membuat kelelakiannya bangkit, ingin rasanya ia mencicipi keranuman Ningsih namun dengan cara yang wajar. Mulailah Arya Dwi Pangga menebar pesona pada Ningsih. Arya Dwi Pangga tahu kemana arah keinginan Ningsih melirik dirinya setiap ada kesempatan. Dia tak bisa dibohongi. Dari bahasa tubuh wanita dewasa ini, jelas wanita ini memberi dia isyarat. Sebuah isyarat yang jelas padanya. Saat Ningis berjalan ke belakang setelah mengantar Wedeng Jahe, wanita dewasa itu berhenti sejenak dan wajahnya berbalik menatap dirinya yang sedang menatap pinggul padat Ningsih. Ningsih menepuk 3 kali pinggul padat berisi yang ditatap dirinya. Aku sudah di sini, Cah Ayu, kata Arya Dwi Pangga menghampiri Ningsih yang meniup-niup bara di perapian. Ah, Kakang, jerit lirih Ningsih menerima tepukan di pinggul kanannya. Apa setiap lelaki yang dari ke rumahmu, selalu kau beginikan? Tanya Arya Dwi Pangga gemas. Tidak Kakang. Tatapan nakal matamu Kakang yang membuatku begini. Bisik Ningsih merapat ke dinding samping perapian diikuti Arya Dwi Pangga. Sudah berapa lama dahagamu ini? Tanya Arya Dwi Pangga. Hampir 3 tahun aku memendamnya Kakang, jawab Ningsih sambil menggigit bibir bawahnya melihat mangsanya datang menghampiri. Kemana lelaki itu? Bisik Arya Dwi Pangga lagi. Ah, dia pergi entah kemana setelah menikmati manisnya maduku, Kakang. Wajah cemberut diperlihatkan wanita itu pada Arya Dwi Pangga. Kau tak mencarinya? Tanya Arya Dwi Pangga. Tidak Kakang, aku tak butuh lelaki semacam itu, jawab Ningsih menatap lelaki tampan yang hampir mengambil jantung hatinya bulat-bulat. Oh, kau barusan bilang, dia pergi setelah menikmati manisnya madumu. Semanis apa madumu, Cah Ayu? Bisik Arya Dwi Pangga di telinga kanan Ningsih. Ah, Kakang, kenapa Kakang bertanya begitu? Kalau Kakang tidak percaya, hisaplah maduku Kakang, baru Kakang akan tahu semanis apa maduku. Balas Ningsih berona merah wajah Ayunya. Kau rela aku menjadi kumbang dan menghisap abis madumu? Ningsih, tanya Arya Dwi Pangga sambil meniup lepas daun telinga kanan wanita cantik nan ayu itu. Seketika sekujur tubuh Ningsih bergetar begitu daun telinga kanannya tertiup hembusan angin yang membawa aroma lelaki jantan idamannya. Apalagi di kalimat terakhir, namanya disebut, rontok sudah jantung dan hatinya ke lelaki ini. Jadilah kumbangku, Kakang. Balas Ningsih terpikat keberanian dan pesona maskulin lelaki itu.